Halo, shalom teman-teman semuanya, dimanapun teman-teman berada saat ini ya. Gimana kabarnya di tahun 2025 ini? Apakah teman-teman masih tetap bersemangat, on fire dalam menjalani hidup ini, di dalam mengikut kehendak Tuhan? Atau ada teman-teman yang saat ini sedang dalam keadaan letih lesu, marah, nggak bersemangat lagi, nggak punya pengharapan lagi untuk menerima sesuatu yang baik dari Tuhan. Jika ada yang merasakan hal seperti ini, berarti saudara mengalami hal yang sama seperti yang saya alami beberapa waktu ini. Jadi, situasi yang berbeda antara janji Tuhan yang saya terima dengan kenyataan yang terlihat di depan mata membuat saya itu lemah, putus harapan, curiga dengan Tuhan. Apa sih maunya Tuhan ini sebenarnya? Apa benar Tuhan itu merencanakan yang baik buat saya? Sampai di tahap ini loh, posisi hati saya itu nggak percayanya sama Tuhan. Padahal begitu banyak kebaikan Tuhan yang sudah saya terima. Dan kalau saya lihat ke belakang, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya itu baik adanya. Meskipun kadang yang baik buat Tuhan itu secara manusia nggak enak buat saya. Karena nggak sesuai dengan ekspektasi saya. Bukan seperti ini Tuhan yang saya mau itu. Tapi ya saya tahu itu yang terbaik. Contoh, ketika suami saya dipanggil pulang sama Tuhan. Buat Tuhan itu yang terbaik. Baik buat suami saya, juga baik buat saya. Mungkin kalau suami saya masih hidup, suami saya bisa melakukan hal-hal yang nggak baik. Murtad mungkin, sehingga ketika Tuhan ambil itu posisi yang pas buat suami saya. Nah buat saya, sepeninggal suami saya itu harus benar-benar berjuang. Karena nggak ada lagi tempat bersandar. Selama suami saya masih hidup itu, ya dia satu-satunya tempat saya mengandalkan ya. Selain Tuhan ya, selain mengandalkan Tuhan itu suami saya yang saya andalkan itu. Kalau saya jalan-jalan, mau keluar kota atau luar negeri, semua yang ngurus itu suami saya. Saya cuma tinggal jalan. Kemana-mana juga kalau di dalam kota, ya atau kalau keluar kota naik mobil, itu ada suami atau sopir yang nganter saya. Nah, ketika suami nggak ada, sopir itu juga ngajuin pensiun karena udah tua. Ya mau nggak mau saya itu harus mengatasi ketakutan saya nyetir mobil. Dimana akhirnya itu saya bisa nyetir mobil sendiri. Nah, ini kan suatu perubahan yang baik ya di dalam diri saya. Saya itu juga bisa melihat karya Tuhan di dalam hidup saya. Ketika tadinya suami meninggal, saya sempat berpikir, aduh gimana ya ini dengan biaya hidup saya. Kan waktu itu saya masih kerja ya, ikut sama mertua, dan saat itu belum ada panen. Jadi kerja kita itu musiman gitu ya. Kalau ada panen kita kerja, kalau nggak ada panen ya nganggur.
gitu. Nah, gak mungkin kan saya itu minta gitu loh sama mertua uang gitu untuk biaya hidup. Nggak enak ya, karena udah banyak juga biaya yang keluar selama suami saya berobat. Jadi sungkan lah saya. Tapi di situ saya melihat cara Tuhan itu memelihara saya. Saya mendapatkan waktu itu ada banyak orang yang nyumbang ya ketika suami saya nggak ada, dan jumlahnya itu cukup besar buat saya yang bisa saya pakai untuk biaya hidup saya sehari-hari. Dan tadinya yang saya itu khawatir gitu ya, gimana dengan biaya kuliah anak saya itu, bisa nggak ya nerusin sampai lulus. Tapi ternyata apa yang menjadi kekhawatiran saya itu gak terbukti. Ada aja caranya Tuhan. Anak saya bisa lulus kuliah tepat pada waktunya dan gak pernah nunggak dengan biaya kuliahnya. Anak saya juga makin dewasa dalam pemikirannya, yang tadinya dia itu sangat dimanja, diprotek oleh papanya. Sesuatu yang menurut kita buruk, itu ternyata di balik semua itu ada sesuatu yang baik loh, yang Tuhan munculkan, yang Tuhan berikan. Nah, ketika saat ini saya menghadapi situasi yang berbanding terbalik antara janji Tuhan yang saya terima dengan keadaan yang ada, yang seakan-akan tuh terlihatnya itu nggak tambah baik, tetapi kelihatannya tuh semakin menurun gitu ya di dalam situasi bisnis pekerjaan saya. Nah, saya sempat berpikir, jangan-jangan ini ya pasti kalau Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi itu ada sesuatu yang baik ya. Tapi jangan-jangan ini nanti baiknya yang buat Tuhan tuh enggak baik buat saya. Nah, itu sempat berpikir-pikir sih seperti itu. Tapi berkali-kali Tuhan itu ingetin saya supaya saya tuh jangan hindarin proses. Jadi kalau saat ini saya itu harus menghadapi sebuah situasi yang kelihatannya tuh nggak enak gitu ya. Belum terlihat hal-hal yang baik seperti yang saya terima, janji Tuhan yang saya terima. Ya sudah, jalani. Itu pasti baik buat diri saya untuk membentuk karakter saya. Saya tidak boleh lari dari proses ini. Tuhan itu ingetin bahwa dia itu tidak pernah terlambat. Apa yang Tuhan kerjakan itu tidak pernah lebih cepat, tetapi juga tidak pernah lebih lambat. Pas timingnya, waktunya itu selalu tepat. Di dalam Efesus 6 ayat 12 dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi yang perlu saya lakukan dan teman-teman juga lakukan ketika menghadapi masalah yang sama dengan saya adalah menjaga mindset kita supaya kita itu tidak terkecoh dengan panah-panah api si jahat yang berusaha ditembakkan terus-menerus ke dalam pikiran kita saat kita itu sedang lelah dan lemah. Yuk kita pertahankan
semangat kita kembali di dalam mengikut Tuhan. Dalam menghadapi proses yang harus kita lalui, daripada kita itu berontak terus, berusaha melawan Tuhan terus, percuma. Kita itu tidak akan menang melawan Tuhan. Jadi, daripada kita itu terus berkutat dalam hal yang sama, mendingan kita sama-sama belajar, berjuang menerima keadaan. Terus berjuang supaya kita itu bisa ngelewatin proses yang harus kita hadapi. Supaya nantinya kita itu juga bisa menerima yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Tetap semangat, jangan putus di tengah jalan. Demikian kesaksian saya hari ini. Ciao, Tuhan memberkati kita semua.